Halo, Sobat Cek Faktaid. Kembali lagi di channel yang mengupas tuntas rumor, gosip, dan fakta panas di dunia sepak bola Indonesia maupun internasional. Kali ini kita bakal bahas sebuah kabar yang sedang mengguncang jagat sepak bola nasional. Benarkah Timnas Indonesia tengah melirik Frank de Boer, mantan pelatih Timnas Belanda, untuk menjadi pelatih baru Garuda? Ya, Sobat Cek Faktaid. Rumor ini muncul begitu cepat dan langsung jadi bahan perbincangan hangat di media sosial. Banyak yang antusias, ada juga yang skeptis. Tapi satu hal yang pasti, nama besar Frank de Boer bukan nama sembarangan di dunia sepak bola Eropa. Pertanyaannya sekarang, apakah rumor ini benar? Apakah ada peluang Frank de Boer benar-benar menukangi timnas Indonesia? Mari kita bahas secara mendalam dengan gaya khas Cek Faktaid tajam, analitis, tapi tetap santai dan informatif. Rumor ini pertama kali muncul dari kabar yang beredar di beberapa media olahraga Asia Tenggara yang menyebut bahwa Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI sedang menjajaki komunikasi dengan beberapa nama pelatih Eropa. Di antara nama-nama tersebut, muncullah satu nama yang langsung mencuri perhatian, Frank de Boer. Bagi pecinta sepak bola dunia, nama Frank de Boer tentu tidak asing lagi. Ia adalah legenda Ajax Amsterdam, mantan kapten timnas Belanda dan juga pernah menangani klub besar seperti Ajax, Inter Milan, Crystal Palace, hingga Atlanta United di MLS, dan tentu saja timnas Belanda sendiri. Rekam jejaknya di dunia sepak bola Eropa tidak main-main, pengalaman yang tentu akan menjadi nilai tambah besar jika benar-benar bergabung ke Indonesia. Namun dari mana rumor ini bermula? Menurut beberapa sumber, setelah kontrak Shin Tae yang mendekati akhir masa jabatannya, ada beberapa opsi yang disiapkan federasi. Salah satu kandidat yang disebut-sebut oleh internal tim evaluasi pelatih PSSI adalah pelatih dari Eropa yang punya pengalaman menangani tim nasional kelas dunia. Nah, disinilah nama Frank de Boer masuk radar. Sebelum kita bicara lebih jauh soal peluang, mari kita kenali dulu siapa sebenarnya Frank de Boer. Frank de Boer lahir pada 15 Mei tahun 1970 di Hoorn, Belanda. Ia dikenal sebagai bek tengah tangguh dengan kemampuan umpan akurat dan visi permainan luar biasa. Bersama saudara kembarnya, Ronald de Boer, mereka menjadi duo andalan di klub Ajax Amsterdam dan timnas Belanda pada era 1990-an. Sebagai pemain, Frank de Boer mencatat lebih dari 100 caps untuk timnas Belanda, angka yang menunjukkan betapa konsistennya ia di level tertinggi sepak bola dunia. Ia juga menjadi bagian dari generasi emas Belanda yang dikenal dengan gaya total football. Setelah pensiun sebagai pemain, ia beralih menjadi pelatih dan langsung mencuri perhatian. Di awal karirnya sebagai pelatih Ajax Amsterdam, ia berhasil menjuarai Eredivisie 4 musim berturut-turut, sebuah pencapaian luar biasa bagi pelatih muda kala itu. Namun perjalanan karirnya tidak selalu mulus. Setelah sukses di Belanda, ia mencoba peruntungan di luar negeri ke Inter Milan, Crystal Palace, dan Atlanta United. Sayangnya, di klub-klub tersebut, hasilnya tidak sebaik di Ajax. Banyak yang menyebut gaya taktik de Boer sulit diterapkan di luar sistem sepak bola Belanda yang berbasis filosofi possession football alias penguasaan bola. Meski begitu, kredibilitas dan reputasi Frank de Boer sebagai pelatih tetap tinggi. Ia masih dianggap sebagai salah satu otak sepak bola modern Eropa yang sangat memahami taktik, pengembangan pemain muda, dan filosofi menyerang. Pertanyaan besar berikutnya, kenapa nama sebesar Frank de Boer bisa dikaitkan dengan timnas Indonesia? Ada beberapa faktor logis yang bisa menjelaskan rumor ini. Pertama, Indonesia saat ini sedang bertransformasi menjadi kekuatan baru di Asia Tenggara. Dengan keberhasilan timnas Indonesia lolos ke berbagai ajang internasional, peningkatan ranking FIFA, dan banyak pemain muda potensial, federasi tentu ingin melanjutkan momentum ini dengan pelatih berpengalaman dunia. Kedua, gaya sepak bola Indonesia mulai berubah. Setelah beberapa tahun dilatih oleh Shin Tae-yong, timnas Indonesia mulai terbiasa bermain dengan pressing tinggi, transisi cepat, dan disiplin taktik. Tapi banyak analis menyebut bahwa untuk naik ke level Asia, Indonesia perlu pelatih yang bisa memperkuat aspek penguasaan bola dan visi menyerang. Dan disinilah filosofi sepak bola Frank de Boer dianggap cocok. Ia dikenal dengan pendekatan build up from the back dan kontrol penuh atas permainan. Ketiga,
Faktor reputasi internasional. Kehadiran pelatih berkelas dunia seperti Frank de Boer bisa meningkatkan pamor dan daya tarik timnas Indonesia di mata global, baik dari sisi prestasi maupun citra profesional. Bahkan bisa menjadi magnet sponsor dan investor baru bagi sepak bola nasional. Meski belum ada pernyataan resmi dari PSSI, sejumlah sinyal mulai muncul. Dalam beberapa wawancara, beberapa petinggi federasi sempat menyebut bahwa mereka terbuka dengan pelatih Eropa dan sedang menjajaki komunikasi dengan beberapa nama besar. Sementara itu, rumor di media sosial menyebutkan bahwa agen Frank de Boer sempat terlihat di Asia Tenggara beberapa waktu lalu, bahkan dikaitkan dengan pembicaraan awal dengan salah satu federasi di kawasan ASEAN. Apakah itu Indonesia? Masih belum jelas, tapi netizen langsung berspekulasi bahwa ini bukan kebetulan. Menariknya lagi, beberapa akun fanbase sepak bola Eropa juga sempat menyorot bahwa Frank de Boer tidak sedang melatih klub manapun saat ini, alias free agent. Kondisi ini membuat peluang negosiasi menjadi lebih terbuka. Kalau benar rumor ini menjadi kenyataan, apa sebenarnya yang bisa dibawa Frank de Boer ke timnas Indonesia? Filosofi sepak bola modern Eropa. Ia dikenal menerapkan sistem permainan berbasis penguasaan bola possession base, membangun serangan dari bawah, dan pressing terstruktur. Hal ini bisa meningkatkan kualitas taktik dan mental pemain Indonesia di level internasional. Pengembangan pemain muda. Frank de Boer punya pengalaman panjang di Ajax, klub yang terkenal dengan akademinya. Artinya, ia bisa menjadi mentor ideal untuk generasi muda Garuda seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Pratama Arhan. Disiplin dan struktur. Gaya kepelatihannya menuntut disiplin tinggi, yang cocok dengan visi PSSI yang ingin membentuk tim nasional yang kuat dan profesional. Dampak global. Nama besar Frank de Boer akan menarik perhatian media internasional dan memperluas eksposur timnas Indonesia. Namun tentu saja, tidak semua hal bisa berjalan mulus. Kalau benar Frank de Boer datang ke Indonesia, tantangannya akan sangat besar. Pertama, adaptasi terhadap budaya sepak bola Asia Tenggara. Banyak pelatih Eropa yang kesulitan menyesuaikan diri dengan gaya bermain tim-tim Asia yang cenderung cepat dan penuh determinasi. Gaya de Boer yang sabar dan terstruktur bisa bertabrakan dengan karakter pemain Indonesia yang energik dan spontan. Kedua, perbedaan infrastruktur dan kualitas liga. Sebagai pelatih yang terbiasa di Eropa, de Boer mungkin akan membutuhkan waktu lama untuk memahami karakteristik sepak bola Indonesia, baik di level klub maupun nasional. Ketiga, ekspektasi publik yang tinggi. Publik Indonesia terkenal sangat kritis terhadap pelatih. Setiap hasil buruk langsung viral, setiap kemenangan jadi euforia besar. Tekanan seperti ini bisa jadi tantangan mental tersendiri bagi pelatih asing sekelas de Boer. Setelah rumor ini beredar, media sosial langsung heboh. Banyak netizen yang menilai kehadiran Frank de Boer bisa membawa angin segar bagi timnas Indonesia. Komentar-komentar seperti, wah, kalau benar, ini gila sih. Frank de Boer ke Indonesia, mendominasi timeline Twitter dan TikTok. Namun ada juga yang skeptis. Beberapa mengingatkan bahwa Frank de Boer juga sempat gagal di Inter Milan dan Crystal Palace. Tapi yang lain membalas, ya jelas beda. Di timnas Belanda, dia bawa filosofi permainan yang terarah, bukan soal hasil instan. Sementara di media internasional, rumor ini mulai diliput oleh situs sepak bola Belanda dan Asia. Beberapa jurnalis menyebut langkah Indonesia ini menunjukkan ambisi besar menuju level Asia yang lebih tinggi. Sekarang, mari kita bayangkan seandainya rumor ini benar-benar menjadi kenyataan. Bagaimana wajah timnas Indonesia di bawah asuhan Frank de Boer? Kemungkinan besar, ia akan mengubah gaya permainan Garuda menjadi lebih rapi dan modern. Pola 4-3-3 atau 3-4-3 akan menjadi andalan dengan fokus pada umpan-umpan pendek, kontrol permainan, dan kombinasi taktik cepat di sisi sayap. Pemain seperti Marcelino Ferdinand, Iver Jenner, Rafael Struijk, dan Asnawi Mangkualam bisa berkembang pesat di bawah sistem seperti ini. Selain itu, penguasaan bola dan kemampuan membaca ruang akan menjadi elemen utama. Tidak menutup kemungkinan pula, Frank de Boer akan membawa beberapa staf kepelatihan dari Eropa untuk membantu transisi taktik dan profesionalisme di tubuh timnas Indonesia. Namun Sobat Cek Fakta, sesuai nama channel kita,
Mari kita bedakan mana yang fakta dan mana yang baru sebatas rumor. Frank de Boer saat ini memang belum melatih klub atau tim nasional manapun. PSSI memang sedang melakukan evaluasi jangka panjang soal pelatih kepala timnas Indonesia. Tidak ada bukti resmi atau pernyataan dari PSSI maupun agen Frank de Boer soal negosiasi. Kabar kedatangan agen de Boer ke Asia Tenggara belum dikonfirmasi oleh sumber terpercaya. Jadi, hingga saat ini, rumor ini masih berada di level kemungkinan, belum pada tahap negosiasi nyata. Tapi, seperti yang kita tahu, di dunia sepak bola, tidak ada yang tidak mungkin. Sobat Cek Fakta, kalau benar rumor ini jadi kenyataan, maka ini bisa menjadi salah satu gebrakan terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Namun, seperti biasa, euforia harus diimbangi dengan realisme. Kita perlu menunggu kepastian resmi dari federasi dan melihat apakah Frank de Boer benar-benar tertarik menangani timnas Indonesia. Yang jelas, rumor ini menunjukkan satu hal. Indonesia kini mulai diperhitungkan. Nama besar seperti Frank de Boer tidak akan dikaitkan dengan Indonesia jika tidak ada potensi besar yang bisa dilihat di timnas Garuda saat ini. Dengan kombinasi pemain muda potensial, dukungan publik yang luar biasa, dan ambisi besar dari PSSI, siapa tahu langkah besar berikutnya adalah benar-benar mendatangkan pelatih kelas dunia. Jadi, Sobat Cek Fakta, bagaimana menurut kamu? Apakah rumor ini sekadar isu panas media, atau memang ada benih keseriusan di balik layar? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya, siapa tahu analis kamu malah lebih tajam dari jurnalis sepak bola profesional. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cek Fakta, karena di sini kita bukan cuma bahas gosip tapi juga membedah fakta di balik rumor. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap semangat dukung Timnas Garuda.